Berikut ini analisis dimensional ya tentang kecurigaan tadi. Jadi kalau muatan bergerak dengan kecepatan V, bukankah muatan yang bergerak itu akan membentuk arus, akan menghasilkan arus? Karena muatan ya charge ini kalau dikalikan dengan meter per detik ini akan menjadi muatan kolom ya, kolom atau charge per sekon dikalikan meter ya, dikalikan meter, sehingga ekspresi dari gaya magnetik F ini bisa juga dituliskan dalam bentuk ini I ya, muatan per detik ini adalah I, lalu meter itu adalah satuan luas, satuan panjang. Jadi formulasi matematik dari gaya magnetik ini bisa dituliskan juga dengan arus dikalikan luas dikalikan dengan medan magnetik. Nah, kalau sudah arus berarti agak gampang, kita berarti bisa membuat medan magnetik ya. Jadi ini muatan yang bergerak ini ke atas sejauh L ya, maka dia akan mengalami gaya sebesar F ya. Jadi ada hubungan antara sekarang muatan yang bergerak itu sudah terserap di dalam arus listrik ya. Jadi ada hubungan sekarang antara gaya magnetik dengan arus dan dengan medan magnetik ya. Baik. Nah, ini demonstrasi dari jumping wire. Nanti Anda bisa lihat, kunjungi situsnya ya. Nah, ini gaya magnetik yang dialami oleh kawat berarus ya, current carrying wire itu kawat berarus. Nah, ini ada medan magnetik dari arah utara ke selatan ya, yang biru ini ya. Sedangkan di sini adalah arus listrik. Ini kawat berarus, dia dilewatkan pada medan magnetik yang arahnya utara selatan ya. Berarti kalau digambarkan secara dengan perjanjian sebelumnya, maka kita bisa wilayah biru ini kita bisa wakili dengan ini ya, garis cross gini. Silang-silang ini berarti adalah menunjukkan medan magnetik yang arahnya menjauhi mata kita ya, menembus layar ini menjauhi mata kita. Nah, ketika arusnya belum diberi arus atau arusnya nol, belum diberi arus, ini tidak ada reaksi apapun di kawat ini ya. Tetapi ketika sudah dikasih arus ya, baru terasa kawat ini membelok seperti ini ya. Jadi kalau yang ini arah selatan, ini ke atas, berarti kawatnya itu membelok ke arah timur ya, ke arah timur. Kalau arusnya dibalik, itu membeloknya ke arah barat ya, seperti ini. Jadi kalau begitu current is moving charges, and we know that moving charges feel a force in a magnetic field ya, begitu. Ini simulasinya bisa Anda kunjungi di sini ya, bisa Anda kunjungi di sini, bisa Anda kunjungi di sini. Ini adalah untuk arus listrik yang arusnya itu searah ya. Kalau dia searah begini, maka kawat berarusnya itu menjadi lebih rapat ya. Nah, ini adalah untuk yang arusnya itu berlawanan ya, ke sana lalu berlawanan ke sini. Nah, ini menghasilkan gaya yang membuat kawat ini merenggang. Inilah kemudian yang
yang melahirkan spekulasi yang lebih pasti bahwa medan magnetik itu bisa ditimbulkan oleh arus listrik atau muatan yang bergerak. Nah, formulasinya seperti apa? Formulasinya mirip, ya, mirip sekali dengan formulasi untuk medan listrik. Seperti Anda tahu, kalau Anda punya muatan Q, maka kuat medan di sebuah titik yang jauhnya R dari sumber muatan Q besarnya sama dengan Q dibagi ini konstanta, ya, dibagi jarak kuadrat. Nah, untuk medan magnetik ekspresinya mirip, ya, mirip, bukan sama, tapi mirip seperti ini, ya. Jadi kalau ada muatan yang bergerak dengan kecepatan v seperti ini, ya, pada suatu titik tertentu di titik P akan timbul medan magnetik yang besarnya mu0 dibagi 4pi ini konstanta juga, dikalikan Q, kalikan muatan, dikalikan V, ya, kalau tadi tidak dikalikan V, ini dikalikan V, lalu cross R dikalikan dengan R satuannya karena ini vektor, dibagi dengan R kuadrat. Mirip, ungkapannya mirip, ya. mu0 ini disebut dengan permeability of free space, permeabilitas ruang hampa, ya. Jadi ada bentuk-bentuk yang simetri antara medan listrik dan medan magnetik, dan dua-duanya itu saling berkaitan sangat erat. Maka kita mengenal istilah elektromagnetik, ya. Listrik dan magnetik itu hubungannya sangat-sangat dekat, satu sama lain saling menjadi penyebab, ya. Nah, dugaan-dugaan tadi oleh Biot-Savart dirumuskan dalam formula seperti ini, ya. Tidak usah risau tentang notasi begini, saya akan coba menjelaskan, ya. Jadi kalau ada arus yang mengalir sepanjang kawat yang panjangnya itu ds, ya, panjangnya ds, maka di titik P non jauh di sana yang jaraknya itu R, ya, jaraknya R, akan timbul medan magnetik sebesar dB. Itu cara membacanya, ya. Cara membacanya begitu. Jadi dB ini adalah medan magnetik yang ditimbulkan oleh elemen kawat berarus ds. Arusnya adalah I. Besarnya dB medan magnetik adalah mu0 per 4pi, ini konstanta, dikalikan I arus. Nah, ekspresinya sudah ke arus sekarang, dikalikan elemen panjang kawat, ds ini elemen panjang kawat, dibagi dengan jarak kuadrat, ya. Ini adalah ungkapan dari hukum Biot-Savart, ya. Ini yang kemudian menjelaskan asal-usul dari medan magnetik. Ternyata itu berasal dari arus, ya. Ini. Nah, ini adalah aturan tangan kanan, right hand rule, ya, right hand rule. Ya, ini kalau ini dipetakan menjadi bidang datar seperti ini. Nah, kalau ini adalah konsepnya begini. Kalau ada arus listrik yang mengalir vertikal ke atas begini, searah ibu jari Anda, ya, searah ibu jari Anda, maka akan lahir medan magnetik. Ini tentu saja ini ibu jari tangan kanan, ya, bukan tangan kiri. Ini ibu jari tangan kanan, arusnya itu mengarah ke sana. Nah, medan magnetiknya itu akan melingkar, memutar seperti arah lingkaran jari-jarimu, jari-jari Anda. Ya, kalau Anda lihat, ini konsisten dengan aturan tangan kanan yang sebelumnya dibahas. Ini adalah
berlawanan dengan jarum jam, ya, counter clockwise. Lalu hasilnya adalah ke atas, vertikal ke atas. Jadi kalau arusnya ke atas, vertikal ke atas, medan magnetiknya yang muter, ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Ini kira-kira, ya. Ini yang pertama. Bagaimana kalau arusnya yang muter? Ya. Kalau ini kan arusnya yang lurus, tapi medan magnetiknya yang muter. Sekarang bagaimana kalau arusnya yang muter di kawat yang kita lilit menjadi koil seperti ini, ya, menjadi koil seperti ini. Coba tebak, ya, arusnya melilit seperti ini, mengalir begini, muter begini. Nah, maka di titik tengah koil ini akan timbul medan magnetik. Ya, Anda jangan terkecoh dengan bulatan hitam ini, karena ini menunjukkan pusat lingkaran, tapi belum bercerita apa-apa tentang arah dari medan magnetik itu. Coba tebak kemana arah medan magnetik itu. Kemungkinannya ada dua. Kemungkinannya ini menjauhi Anda atau mendekati Anda. Ya, kalau arusnya begini. Ya, ini. Ya, coba ini berlawanan dengan jarum jam apa searah. Nah, coba nanti Anda cek lagi di titik P ini medan magnetiknya kemana, ya, kemana. Nah, berapakah besarnya medan magnetik di titik P itu, ya, di titik P ini? Setelah dihitung dengan kalkulus, ya, dengan kalkulus, diterjemahkan dengan sudut-sudut segala macam, maka ditemukan besarnya B itu mu 0 dikalikan I dibagi jarak, ya, 2 dikalikan R. R ini radius, ya, radius dari koil. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang sangat sederhana. Jadi kalau Anda mau bikin medan magnetik vertikal, gampang. Letakkanlah koil di bidang datar, Anda aliri listrik, arus listrik, maka Anda akan mendapatkan transmitter medan magnetik yang vertikal. Nah, tinggal ke bawah atau ke atas, Anda tinggal ngubah-ngubah arusmu ini. Arus ini Anda putar begini atau sebaliknya, ya. Nah, coba Anda eksperimen di rumah, ya, menggambar, mensketsa begitu. Kalau searah jarum jam bagaimana, kalau berlawanan jarum jam bagaimana. Tapi yang jelas ini adalah cara membangkitkan medan magnetik, yaitu dengan cara mengaliri arus listrik pada suatu kawat. Maka di sekitarnya itu akan muncul medan, akan timbul medan magnetik. Demikian perkuliahan kali ini, dan nanti di platform Kulino, platform PJJ-nya Udinus, kita akan berinteraksi dan latihan-latihan soal seputar ini, seputar kuat medan magnetik di tengah-tengah koil, atau medan magnetik di sekitar kawat berarus yang lurus begini. Nanti akan Anda jumpai di Kulino, ya. Terima kasih, selamat belajar.